Rolling and action. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di podcast kami di Podcast Hijau Hitam. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita. Bintang tamu kita ini seorang kader HMI Angkatan 19. Beliau ini juga banyak prestasinya di baik di lingkup kampus ataupun di lingkup masyarakat gitu. Namanya ini Bang Imam Lazuardi. Gimana kabarnya Bang Imam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau nggak salah Bang Imam ini kemarin jadi ketua LEM ya Bang ya? Ya benar, kemarin diamanahin sama teman-teman mahasiswa, bersama teman-teman HMI juga untuk menjadi ketua LEM. Alhamdulillah. Ketua LEM FOI ya. Mungkin Bang Imam boleh perkenalan diri dulu nggak Bang? Sedikit ya berarti ya. Iya. Tambahan. Halo teman-teman, namaku Imam Lazuardi. Aku angkatan 2019 FOI. Dan aku alhamdulillah di FOI sendiri banyak berproses di internal sendiri dalam tubuh KM FOI dan juga di lingkup eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, aku kader itu di tahun 2019. Awal masuk kuliah bulan kedua itu ada open recruitment dari HMI. Itu namanya tuh LK1 atau latihan kader 1. Nah, di situ pertama kali aku masuk di HMI. Nah, kalau untuk di dalam kampus sendiri, aku belajar di banyak sih, ada di UKM sama di LEM juga, begitu dulu. Oh, berarti dulu ikut HMI Bang dari semester 1 ya Bang ya? Semester 1 ya. Semester bulan kedua lah. Bulan kedua. Wah, cepet juga ya. Iya. Itu baru ikut daftar gitu Bang langsung LK apa nunggu semester 2 dulu baru LK-nya? Kalau kemarin itu di HMI itu kan diajarin tuh dulu tuh bahwasannya kita tuh sebelum masuk ke HMI kita belajar aja. Jadi dulu kami kan ada kayak kegiatan belajar bareng apa segala, banyaklah program-program dari HMI itu yang membuat saya sebagai maba pada saat itu tertarik. Nah, karena saya ini basicnya bukan orang yang belajar IPS, karena saya dulu IPA. Oh, dulu IPA ya? Iya, jadi adalah teman-teman ngajak, ayo belajar bareng kita di HMI. Akhirnya saya pun coba belajar di HMI. Dari IPA ke hukum rada jauh juga ya Bang? Jauh Berarti juga. waktu masuk hukum ini masih istilahnya kayak masih awal banget ya, masih minim pengetahuan. Iya, benar banget. Makanya. Tapi untung ada HMI loh pas itu. Oh. Soalnya banyak senior dulu, senior angkatan 16, 17 dulu tuh ngajak. Pertamanya ngopi dulu, kita ngopi terus ayo kamu ada tugas apa katanya. Kan dulu kan ada PIH, PHI gitu kan. Oh iya. Jadi sampai sekarang masih ada Bang. ya, juga ya, benar juga ya. Tapi kan udah nggak ngambil, udah tutup teori. Nah, tapi ya karena itu akhirnya saya juga pun belajar banyak. Terus saya mengenal HM itu apa sih gitulah melalui senior-senior itu. Tapi di HM sendiri tuh sebenarnya nggak terlalu banyak masih tahu ayo masuk HM, ayo masih nggak ada sebenarnya obrolan itu pada saat saya maba ya. Lebih banyak bagaimana kita ke komisariat dan belajar aja. Oh. Begitu dulu. Dulu tuh kalau masuk HMI Bang, itu karena paksaan apa karena kemauan sendiri Bang? Nah, waktu ini, pertama kali pengenalan. ini unik. Jadi dulu saya itu kan mau datang belajar ya. Ya. Saya nggak tahu organisasi eksternal karena memang dalam pandangan saya dulu untuk kuliah itu ya pengen kuliah S1 selesai. Oh. Kayak jadi orang kuliah, awam kuliah aja gitu ya. Aja. Kalaupun organisasinya paling ikut lomba gitu loh. Oh. Nah, datang ke HMI. Ada nih teman-teman yang saya temui di situ ternyata teman-teman saya semua. Jadi saya datang belajar bareng, ada ketemu beberapa teman-teman angkatan 19 juga, ternyata aktif juga di HMI. Aktif juga ternyata. Aktif juga di HMI. Ya udahlah kalau gitu saya ikut aja HMI, ikut dah yang namanya latihan kader 1 itu. Nah, pas itu terdorongnya tuh karena saya pengen belajar, teman-teman saya juga didorong untuk belajar di sana. Itu sesuai passion saya juga kan, untuk datang belajar. Akhirnya datanglah ikut LK1. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada kayak senior ayo daftar. Dan fun fact ya Mas Ezra, ya apa tuh? saya daftar LK1 itu, saya daftar LK1 tuh, saya daftar dulu, berangkat dulu, baru saya bayar. Oh, jadi registrasinya itu agak telat. Memang registrasinya itu pas di sananya Pas di berarti sananya, ya? bukan kan kita kan ada opreknya kan di komisariat. Ya, biasanya kan, ada opreknya gitu. Ya, dan sebagainya kan kita kan perlu ada biaya makan dan sebagainya kan. Nah, pada saat itu tuh saya tuh bayarnya tuh pas udah nyampe di tempat, udah tepat di tempat latihan kadernya. Gitu dulu.
Seru juga ya berarti dulu tuh. Dulu tuh kalau nggak salah kominya masih di bawah ya Bang ya? Iya, dulu tuh namanya tuh Jotawang sama daerahnya di komisariat itu dekat Tamsis. Jotawang itu tuh tempat masa yang paling banyak dialektika dan substantif dalam pembahasan intelektual tuh banyak di sana. Baru kan ini Bang ya. Abang tuh kan berarti tahun 2019 ya baru masuk HMI. Kan itu 2020 Covid tuh. Ya kan Bang? Nah, itu gimana tuh Bang? Begini ya teman-teman ya, mungkin 2020 itu tuh kan masa-masa kita bener-bener mencari jati diri ya. Iya. Karena di rumah terus, gabut dan sebagainya. Passion kita kan banyak berantakannya di situ. Tapi salah satu yang dibawa sama teman-teman HMI itu kekeluargaan pada saat itu. Walaupun saya pulang ke Dompu ya, daerah saya Dompu, NTB, ada teman saya yang pulang ke Jakarta, ada teman saya yang pulang ke Sumatera, Kalimantan, ataupun Sulawesi ataupun Papua, kami tetap terhubung di situ, terjalin silaturahminya. Jadi ada kegiatan-kegiatan bareng. Dulu tuh ada kegiatan terkait dengan kajian-kajian. Jadi intelektual itu tuh nggak putus karena tempat, karena pikiran itu kan nggak terbatas karena ruang kan begitu. Nah, sama ada satu kegiatan dulu tuh gerakan kita tuh bikin foto bareng gitu, selalu menggunakan masker gitu loh. Jadi satu orang tuh foto pakai masker, ada tulisannya gitu. Gitu-gitu. Jadi kayak ada gerakan-gerakan sosialnya juga. Jadi mengajak orang-orang tuh untuk menggunakan masker gitu-gitu. Berarti memang dari awal tuh walaupun ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap aktif ya HMI itu ya. Iya, tetap aktif. Dan kekeluargaan itu yang buat saya betah, Mas Edra di situ dulu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun teman-teman saya dari 2019 kita masuk sampai sekarang itu kami dalam tanda kutip masih akrab, walaupun memang ada kesibukan tapi silaturahmi itu tetap terjalin begitu. Seru juga berarti zaman dulu tuh. Iya. Nah, begitu. kan udah kalau dalam lingkup HMI itu pernah menjabat nggak sih Bang jadi pengurus gitu? Ya pasti dong, kalau kita berproses kan kita harus mendalami ya, mendalami apa yang kita ikhtiarkan. Jadi dulu setelah saya masuk HMI, saya kan bukan pengurus, saya selesai LK itu, latihan kader itu, saya diberikan apa ya, kepercayaan lah oleh senior-senior untuk bergabung di grup kelompok belajar. Oh, kelompok belajar dulu ya, berarti kita belajar Iya, dulu. bener-bener belajar. Macam, ya. Nah dulu itu ada kelompok belajar namanya HTN. Oh, HTN Total kalau nama grup kami, HTN Total. Isinya tuh ya aku bilang orang-orang hebat semua lah. Ada Aban Sakura, ada Azril Gifari, ada Salsabila Sania, ada Makfira, ada kami berlima di situ sama aku pribadi. Nah, alhamdulillah dari kelompok belajar itulah kami tuh coba untuk meluapkan apa sih keinginan kami dalam belajar itu. Nah, jadi di situ kami berproses untuk kayak buat tor, manajemen untuk pemantik, jadi moderator, terus ngubungin senior-senior atau pemateri gitu-gitu. Jadi ketika kami baru maba, walaupun itu masih semester 2, tapi kami tuh udah kenal siapa-siapa aja sih orang-orang yang mampu melakukan dialektika di ruang-ruang diskusi. Kayak dulu kami ngundang Pak Safi'i misalnya, kami ngundang Pak Alan. Ya, jadi ruang-ruang diskusi itu ada. Kami juga belajar untuk melakukan administrasi, bikin surat gitu-gitu. Nah, di situ awal mulanya karena kami aktif, akhirnya dipercayalah untuk melakukan kepengurusan. Di pengurusan itu saya masuk di kepengurusan pada saat zamannya Imam Rofi. Angkatan 2018 beliau. Nah, itu saya diamanahkan menjadi Waseknit PTJ. Agak sedikit ya. PTJ ini kan teman-teman, kalau teman-teman tahu PTJ itu tuh perguruan tinggi dan jaringan. Sedangkan kalau histori saya kan orangnya kan akademis ya. Ya, karena memang dulu kegiatannya cuma lomba gitu. Di HMI kan datang belajar gitu, sharing. Terus ternyata diamanahkannya ke perguruan tinggi dan jaringan. Nah, jadi terakhir itu Waseknitnya itu, jadi Waseknit saya. Begitu. Tapi alhamdulillah sekarang juga diamanahkan lagi karena mungkin kemarin juga prosesnya ada bagus. Dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namanya tuh Korkom, Koordinator Komisariat di tingkat universitas. Untuk sebagai kepala bidang eksternal situ. Berarti proses Bang Imam ini panjang juga ya, sebelum menjadi orang itu dulunya bukan apa-apa dulu. Iya, kan? benar, sama. Karena kita udah tahu kan Bang Imam lulusan IPA gitu kan, masih kurang mengerti dalam dunia hukum itu seperti apa, mungkin kemudian dengan hadirnya HMI mengajak belajar segala macam yang bentuk-bentuknya seperti itu, jadilah orangnya kayak Bang Imam ini ya. Iya, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Udah bisa sekarang. Saya lihat
Jadi kemarin jadi ketua LEM juga ya? Iya, jadi ketua LEM juga. Tapi ada satu fun fact loh Mas Ezra. Iya, kenapa? Jadi teman-teman ya, mungkin teman-teman yang nonton podcast ini, teman-teman UI pastinya, mau itu maba ataupun yang udah kuliah di atas 1 tahun, teman-teman perlu ketahui bahwasannya tujuan HMI sama tujuan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia itu sama loh. Oh, sama ya? Sama persis. Walaupun ada diksi yang berbeda ya, karena kita kan nggak bisa mengeneralisir dalam KM itu kan harus persis gitu. Tapi saya bacakan, kalau teman-teman bisa cross check sendiri. Teman-teman bisa cek di Google tujuan KM UI. Kalau tujuan HM itu bunyinya seperti ini. Kalau tujuan HM itu kan terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulil albab dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan tujuan HM itu. Teman-teman cek aja nanti di tujuan dari KM UI. Setidak kurang lebihnya itu sama. Oh. Nah, artinya apa dalam hal ini? Perspektif saya sebagai kader HMI bahwasanya apa yang diciptakan oleh HMI itu sama yang diciptakan oleh teman-teman mahasiswa UI. Jadi dalam berproses saya, seperti Mas Ezra bilang, ketika saya di lembaga misalnya, saya nggak perlu ribet untuk mikirin itu karena di HMI udah diajarin. Udah diajarin ya Iya. memang. Tapi memang setahu saya sih ya, ini nggak tahu betul apa enggak, katanya itu HMI itu anak kandungnya UII memang. Iya ya? benar. Dulu itu Mas Ezra, HMI itu lahir di STI tanggal 5 Februari 1947. Oh. Nah, pendirinya itu tuh mahasiswa STI itu sendiri, namanya Pak Lafran Pane. Pak Lafran Pane. Pak Lafran Pane itu. Nah, Pak Lafran Pane itu tuh kan pencetus. Pencetus. Walaupun ada 13 orang selainnya dia ya, maksudnya tuh dia yang memprakarsai HMI, dibersama oleh 13 orang pada saat itu. Pak Lafran Pane itu. Nah, terbentuknya HMI di STI. Nah, STI itu kan sendiri kan UI kan? Iya, Karena kan STI. dulu kan namanya Sekolah Tinggi Islam, terus diubah menjadi Universitas Islam Indonesia ketika pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, seperti itu. Jadi sebenarnya tuh kilas balik HMI dan UI itu sama persis, secara kemahasiswaan itu sama. Berarti memang HMI itu walaupun dia eksternal, dia tetaplah anak dari UI itu Iya, sendiri. tetap anak Iya. dari UI. Saya yakin itu, walaupun teman-teman bisa cari fakta-fakta yang mungkin melihat bahwasannya HMI itu berbeda dengan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia, ya silakan aja bisa kalau bisa dibuktikan. Iya. Bahkan selama saya berproses 4 tahun itu, saya tidak kecewa dengan apa yang saya pelajari di HMI. Justru banyak yang HMI ajarkan bagaimana saya untuk melakukan pengelolaan di internal keluarga mahasiswa itu sendiri. Jadi HMI itu kurang lebih ibaratnya itu dalam pandangan saya Mas Edra ya, sebagai fundamental logik, sebagai berpikir fundamental dalam keadaan-keadaan berorganisasi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perjalanan organisasi, itu ada stepnya. Nah, step pertama itu terkait dengan prinsip dan keyakinan. Sama dengan HMI itu ngajarin itu. Nah, nanti kalau teman-teman latihan kader 1, nanti teman-teman tuh diajarin asas. Nah, asas pertama di HMI itu apa? Keyakinan muslim. Nah, itu. Jadi apa yang saya dapatkan di HMI di LK1 itu, akhirnya saya terapkan dalam kehidupan berorganisasi di kampus, ternyata selaras begitu. Selaras ya. Iya. Memang berarti sebagus itu ya HMI itu Wah, ternyata. kalau teman-teman masuk UI nggak masuk ke HMI, teman-teman rugi. Tapi gimana keadaan Mas Ezra melihat keadaan sekarang itu kan pasti kan banyak pertanyaan tentang organisasi-organisasi gitu nggak sih? Oh, kalau setahu saya sih ya. Apa yang lagi viral-viral sekarang? Soalnya udah pensiun gini, nggak terlalu tahu nih yang viral-viral itu apa aja sih? Kan itu ya, kalau nggak salah tuh lagi rame apa lagi rame tuh kan masalah-masalah yang kayak ngapain sih kita ikut organisasi, lebih baik kupu-kupu lah, ngapain sih organisasi tuh kurang lah, apalagi banyak kasus yang kayak organisasi ini toksik, misalnya pas lagi rapat malah tawuran atau segala macam ya, kita nggak nyindir siapapun ya. Nah, Oke sih. nah, ya misalnya pas lagi rapat malah tawuran atau segala macam yang mungkin toksik segala, makin banyak tuh kasus-kasus seperti itu, sehingga masyarakat itu makin nggak percaya, ngapain sih ikut organisasi, lebih baik kuliah kupu-kupu lah, kuliah pulang atau kuliah magang atau kuliah apa segala macam. Lebih ke arah pragmatis gitu ya. Iya. Nah, itu gimana tanggapannya dari Bang Iman sendiri? Oke, sebenarnya ini unik sih sebenarnya. Ini fenomena yang terjadi itu pasca pandemi, teman-teman. Karena pasca pandemi itu orang-orang tuh lebih pragmatis terhadap kebutuhan
privat. Jadi kayak benar tadi, kita ngapain sih kita organisasi, kan banyak banget tuh yang berpandangan begitu. Iya. Ya kuliah tuh nanti juga selesai juga dan sebagainya. Bahkan organisasi memperhambat kuliah. Ataupun kalau jadi organisasi juga ujung-ujungnya jual risol. Kadang-kadang ngomong gitu kan. Iya betul. Kalau karena dia danus gitu ya. Aku tuh kadang-kadang heran gitu kalau orang tuh tanya itu. Karena kalau orang kuliah itu semuanya common gitu, umum. Apa bedanya orang yang kuliah di UI sama yang di negeri? Semua dapat IPK. Kalau dia kuliah ya maksudnya ya. Iya. Kalau orang kuliah pasti dapat IPK, iya kan? Mm-mm. Tapi apa yang bedakan IPK di UI sama IPK di universitas lain gitu loh? Iya. Ya sama. Yang beda itu cuma satu, proses. Prosesnya Bang. Proses. Jadi kalau teman-teman nanti dari UI ini keluar, ditanya tuh sama HRD, apa yang kamu lakukan selama di kampus? Kuliah pulang atau kuliah magang. Ya, apa yang menjadi pembeda dengan orang lain gitu loh. Nah, yang menjadi pembeda itu ketika kalian masuk dalam organisasi. Contoh, ada senior saya dulu namanya Dennis Destias. Dia itu ketua DPM dulu. Saya belajar banyak sama dia pada saat saya maba. Nah, dia bilang bahwasannya proses itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk membentuk karakter kita. Nah, jadi ketika ditanyakan nanti pada saat kita lulus, apa yang telah kita perbuat pada saat kita menjadi mahasiswa, ada semua historisnya itu. Menjadi ketua DPM, juara lomba, menjadi pimpinan-pimpinan dalam kampus, UKM misalnya. Nah, itu kan nanti kan ditunjukkan. Jadi apa bedanya nih Imam Lazuardi dengan mahasiswa lain misalnya yang di UI ataupun di kampus lain? Ya, saya dulu pernah menjadi ketua misalnya, saya pernah memimpin ini misalnya, saya pernah jadi kepanitiaan ini, saya menjalankan ini seperti ini. Nah, dan itulah yang menjadi suatu keunikan dan itulah yang orang tertarik dengan kita. Jadi organisasi itu seperti menanam tumbuhan, Mas Ezra, menanam pohon. Kalau kita tanam pohon itu pas masih jadi bibit, itu nggak dapat untung banyak, tapi kalau udah berbuah, hasilnya pasti benefit banget buat kita. Jadi proses itu perlu ada, dan instan dalam pikiran teman-teman itu harus sedikit didegradasi. Karena kebanyakan kita sekarang kan mikirnya, aku kerja ini langsung harus dapat hasilnya kan gitu ya, kan, magang langsung dapat uang gitu. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman magangnya bagus, tapi kalau nggak bagus kan ujung-ujungnya apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa juga iya. Terus jadi olok-olokan doang kan begitu. Tapi kan juga gini, Bang Imam, banyak yang banyak fakta juga di lapangan tuh memang orang-orang kan juga melihat dari pengalaman kerja mungkin ya, mungkin gara-gara itu orang-orang mikir kan, nggak usah lah ngapain organisasi, lebih baik magang kan kayak gitu. Cuman kalau menurut saya sendiri sih lebih baik tiga-tiganya. Iya. Kalau ya dalam tanda kutip kita harus semangat tuh, ya. Kalau bisa berproses, magang ini kan juga istilahnya berproses. Benar. Jadi lebih baik tiga-tiganya aja gitu. Dari organisasi juga kita dapet alumni yang kita bisa magang di dalamnya gitu. Dan itu juga begini Mas, saya setuju banget ya sama Mas Ezra. Kalau bisa tiga-tiganya gas gitu. Iya. Nah, perlu ada satu poin. Dalam menjalankan tiga-tiga itu kita perlu belajar time management. Iya. Dan itu dapat di organisasi. Nah, jadi kan kita tahu nih, tiga-tiganya kita ambil bareng, kita kuliah, kita magang, kita organisasi. Nah, berarti kita kan tahu pembentukan skala prioritas, pembentukan tata kelola waktu, matriks pribadi kita seperti apa. Dan itu pun pernah saya rasakan juga loh Mas. Dulu saya pernah ikut kartikum di LKBH misalnya. Nah, dulu ikut kartikum ya? Iya, ikut kartikum juga. Banyak dulu, ya pengalamannya. Seru sekali di FAUI ini ya. Sangat banyak sekali. Saya kartikum di LKBH, jadi magang di sana. Pada saat itu saya jadi wasengit PTJ, ketua lembaga juga. Artinya apa? Di situ diajarkan time management. Jadi saya dituntut untuk bagaimana saya mengelola waktu, dan alhamdulillah ketiga-tiganya berjalan dengan baik. Kartikum saya lulus, lembaga sudah selesai, HM juga sudah selesai, kuliah tinggal skripsi, babak terakhir, alhamdulillah tinggal kita perjuangkan sisa studi kita, seperti itu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya dalam organisasi itu teman-teman. Justru banyak orang-orang berhasil tuh karena organisasi. Kayak contoh misalnya menteri kita investasi itu kan ada Pak Bahlil. Itu HMI juga loh Pak Bahlil. Atau mungkin siapa dari UI, tokoh UI kita ada namanya Pak Mahfud MD. Begitu. Itu dari HMI juga. HMI juga pastinya. Dan beliau-beliau itu mengajarkan kita untuk selalu berproses seperti itu.
intinya itu sebenarnya nggak ada yang buruk sih dari mau itu organisasi, mau itu magang, yang mau itu kupu-kupu juga sebenarnya kupu-kupu juga nggak buruk. Yang penting selama dia pulang itu dia tetap berproses gitu. Iya. Bisa jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan positif, misalnya kayak nulis buku atau segala macam. Bagus Itu juga termasuk berproses begitu. Jadi nggak ada yang bukan seharusnya kita menjatuhkan salah satu, kayak kita menjatuhkan ngapain sih organisasi atau ngapain sih magang, ngapain kupu-kupu, padahal kita nggak tahu kalau mereka itu sedang berproses atau tidak seperti itu. Gitu kan Bang ya? Iya bener banget tuh. Apalagi mungkin kalau orang yang nggak suka organisasi mungkin dia ini aja kali ya, takut kali ya. Iya. Takut mungkin karena orang yang menjatuhkan itu biasanya dia takut untuk bersaing kali ya. Kalau karena dia kan cuma bisa magang kan, cuma pasarnya di situ. Jadi kalau ada orang yang bisa tiga-tiganya kayak tadi kan, kayak Mas Indra bilang kuliah, magang sama organisasi, mungkin takut disaingin kali ya. Takut ya kan. Wah, ini ada lagi pengalaman organisasi ya. Padahal Iya. kita udah sama-sama magang ini. Iya, Wah, sulit katanya. Sama ada satu juga pesan tuh dari senior. Ada senior dari Sekjen IKA juga, namanya Pak Yusuf Amir. Beliau pernah berpesan juga bahwasannya S1 itu, kalau kita jadi mahasiswa S1 itu adalah tempat dan ruang kita untuk meraih semua kapasitas diri kita. Karena di S2 ataupun jenjang pendidikan selanjutnya, kita udah nggak bisa fokus ke situ. Kita fokus ke hidup kita pribadi. Karena kita harus udah mikirin penghasilan, kita harus udah mikirin keluarga atau mau nikah atau gimana kan. Nah, kita harus mikirin juga orang tua kita. Nah, kalau di S1 tuh ya semua aset yang kita punya di UI, kayak organisasi eksternal, kayak berlembaga, kayak di lomba, di UKM dan sebagainya, itu harus benar-benar kita serap, Mas Ezra. Dan alhamdulillah proses-proses itulah yang memupuk diri kita. Dan orang-orang itu besar yang saya lihat ya ketika saya berproses dan bersilaturahmi dengan orang-orang itu, selalu mereka tekankan itu. Jadi untuk teman-teman kalau merasa ragu untuk masuk HMI misalnya, itu menjadi salah satu pikiran yang salah menurut aku. Karena ketakutan itu justru membuat orang tuh nggak pernah merasakan apa sejatinya berproses. Iya, betul. Awal-awal memang takutlah jadi ini, takutlah jadi ini. Tapi kalau kita jalanin, lama-lama kebiasa, enak ternyata. Jujur aja enak. Soalnya jujur ya, saya ini kalau bicara pribadi ya, orangnya kan sebenarnya kan nggak terlalu suka ribet kan. Tapi karena diajarin sama HMI, jadi tahu manajemen kesibukan tuh gimana sih gitu. Bahkan kalau ada masalah mahasiswa tuh, kan HMI kan luas banget ya Mas. Kalau di mahasiswa ada masalah, di masyarakat ada masalah, kita kan harus melakukan manajemen tuh. Kayak kita misalnya ngawal isu misalnya. Kalau kita suka nih jadi aktivis misalnya, kita ada ngawal isu dulu, kan ada isu BBM tuh. Iya. Kenaikan harga BBM. Ya kita kawal. Kita sampai di gedung DPRD dan sebagainya. Kita lakukan audiensi tertutup dengan pimpinan-pimpinan DPRD Provinsi Yogyakarta. Itu kan nggak mungkin sama mahasiswa punya proses itu. Nah, untuk kita ketemu sama pejabat juga tuh harus punya mental, harus punya ilmu. Iya, betul. Nah, di HMI diajarkan. Nanti ada namanya pelajaran terkait dengan sospol, misalnya sosial politik dan sebagainya kan. Di PTJK kan bisa seperti itu. Ataupun mungkin terkait dengan pengembangan skill di SDK ada kan biasanya. Iya, betul. Ataupun mungkin sharing-sharing kayak gini kan di atau Medin, Medcom. ada juga yang kewirausahaan yang mau Ya, jadi di Ekraf juga kan. Ekraf Iya, juga benar. ada, itu Iya. lengkap. Tapi Bang ya, yang aku mau tanyain Bang, kan kita udah oke lah organisasi. Tapi kenapa sih harus HMI gitu Bang? Kenapa sih harus HMI? Ya karena gini, Mas Ezra. Dalam kehidupan kampus itu, kita harus punya prinsip dan itu yang harus kita cocokkan. Kita nih ada di negara Indonesia misalnya. Iya. Mungkin nggak ideologi kita ideologi PKI? Nggak Mungkin dong. Nggak mungkin. Karena kita di Indonesia misalnya. Mungkin bedanya kalau kita di negara-negara komunis. Betul. Iya kan? Iya. Nah, berarti kan ada harus keselarasan pikiran di situ, ya nggak? Di UI itu tadi ada pikiran dan konsep terkait dengan tujuan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Tujuan dan konsep itu yang sama dengan HMI. Kalau saya bilang kenapa nggak eksternal lain misalnya? Ya karena memang eksternal lain itu menurut saya itu tidak selaras dengan tujuan keluarga mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Kalau nggak percaya cek lagi seperti saya tantang tadi. Dan itu sama persis teman-teman. Jadi apa yang membuat saya lebih yakin tuh karena ada satu prinsip yang sama. Berarti ada satu tujuan yang sama gitu sama. ya. Nah, jadi ketika saya masuk
dan HMI itu tuh memberikan ruang untuk berproses, berarti saya melakukan dua hal dalam satu tujuan yang sama. Jadi nggak harus saya gonta-ganti tujuan. Berarti apa? Kita nih orang yang berintegritas, begitu. Itulah dasarnya. Jadi kita harus berintegritas terhadap apa yang kita ingin capai. Betul. Nah makanya HMI itu memberikan ruang itu. Kalau dari kan ini ya, kalau memang HMI itu kayak gitu bang, berarti udah banyak lah ya dari tadi yang kayak disebutin juga proses abang tuh cocok banget di situ. Nah tapi untuk orang-orang yang mungkin tujuannya berbeda itu gimana bang? Oke. Jadi begini, awal masuk orang tuh pasti dengan tujuan masing-masing kan. Iya Kepentingan. betul. Kita nggak bisa dia. hilangkan itu. Tapi ada suatu proses Mas Ezra dalam HMI itu yang mengajarkan saya bahwasanya perbuatan kita tuh harus didasar dengan nilai ikhlas dan istiqomah. Itu selaras dengan asas HMI yang kelima, namanya itu etos perjuangan. Mantap. Iya benar. Bayangin coba, saya dulu tuh datang ke HMI itu niatnya cuma belajar HTN, belajar pidana. Saya ikut lomba dulu di UKM namanya FKPH, lomba debat sama kepenulisan. Tim saya itu ada Makfira sama Sania. Nah kami juga semester 3, tapi kami nggak sematang itu kan ilmunya. Iya, datang ke HMI belajar. Tapi selain saya belajar untuk tadi, niat saya itu kan untuk datang belajar ya. Iya. Akademis banget tuh. Tapi karena saya berproses di lembaga bagus, saya dicoba nih. Coba kamu Imam Lazuardi untuk diamanahkan untuk di proses lebih lanjut di lembaga misalnya. Oh ternyata bagus juga. Nah dipilahlah sama senior situ. Ya, cocoknya Imam Lazuardi ini cocoknya untuk ke lembaga ternyata orangnya. Dengan karakternya aku misalnya. Nah akhirnya disitulah tadi timbullah ikhlas itu, menerima amanah dengan bijak. Jadi walaupun kita punya kepentingan seperti Mas Edro tanyakan di awal, tapi ketika udah satu putusan yang keluar oleh organisasi itu harus kita terima, karena itu amanah. Dan ada salah satu prinsip dalam amanah itu, yaitu amanah itu tidak pernah jatuh pada pundak yang salah. Dan alhamdulillah karena saya percaya itu, ketika diamanahkan oleh HMI, ya saya tidak pernah menolak itu. Dan alhamdulillah sejauh ini sampai di titik ini 4 tahun saya berproses, saya purna dengan tugas-tugas itu tuh udah selesai. Alhamdulillah. Tinggal satu nih, korkom aja. Masih ada itu, masih ada. Ya, itu sebagai bentuk moral dan tanggung jawab secara senior lah itu. Gitu. Kalau berarti kan bang, aku mau nanya lain hal nih. Kita udahlah cukup kritis dulu. Ya, gimana tuh? Aku mau nanya nih bang, kalau dalam HM itu ada nggak sih bang? Selain intelektual itu kayak soft skilling tuh ada nggak sih bang? Banyak lah. Kan tadi dari tadi kita bahas tentang intelektual. Kalau soft skillingnya itu ada nggak? Saya ini orangnya nggak bisa ngomong. Serius. Saya ini orangnya ya belepotan ngomongnya Mas Ezra. Jadi kalau ada teman-teman yang nonton ini, kok kalau ngomong tuh kayak sulit gitu. Kalau aku ngomong tuh belepotan, nggak tahu mau kemana. Di HMI diajarin. Bahkan itu diajarinnya tuh kalau kita mau, kita datang tinggal tanya senior, diajarin. Oh langsung diajarin gitu bang ya? Oh saya dulu sering banget tuh ya mohon maaf ya, di otak-atik lah argumentasi saya oleh senior. Jadi kalau saya ngomong tuh, oh emang iya digitu-gituin, dibantah-bantah gitu ya. Kok bisa gitu? Coba kamu jelaskan lebih terstruktur. Coba kamu urutkan. Bagaimana pengetahuan kamu misalnya di PHI diajarin tuh kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan kan, dari konstitusi apa segala macam. Kalau saya ngomong dulu itu sebelum saya belajar di HM itu saya ngomongnya asal aja. Saya ngomong pakai perda lah, saya ngomong pakai undang-undang lah, ngawur. Nah, jadi ketika masuk HMI diajarin coba urutkan dulu mana sih yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika argumentasimu diurutkan nanti kelancaran berbicaramu itu, soft skillmu untuk berargumentasi itu keluar misalnya seperti itu. Kayak tadi misalnya kepemimpinan juga ada, apalagi administrasi juga banyak. Bahkan HMI juga tuh menawarkan program-program ya, program-program kayak kita pelatihan tuh banyak. Banyak ya bang? Banyak kepemimpinan dan sebagainya, public speaking banyak. Ya tergantung teman-teman aja. Mau ngambilnya yang mana bisa. Berarti ruang-ruang HMI itu sangat banyak ya bang ya, selain di dalam bidang-bidang pengetahuan ilmiah gitu. Iya. Ada juga yang kayak soft skill gitu, iya, ada juga ya berarti. Sama jaringan juga banyak. Jaringan juga, ya itu relasi itu harus. Iya. Bahkan saya punya prinsip Mas Ezra, bahwa saya jaringan itu dibentuk karena proses baik. Ya kayak misalnya sekarang nih saya duduk sama Mas Ezra, kita berhubungan bersilaturahmi dengan baik. Nah artinya apa? Kita nggak pernah tahu 10 tahun ke depan momen inilah yang akan jadi bahan bercandaan kita gitu.
Iya kan? Mas Iya, Ezra iya. mungkin jadi politisi mungkin, atau Mas Ezra punya law firm atau jadi pebisnis misalnya. Amin. Kita ada kerjasama, jadi nggak canggung lagi untuk ngobrol gitu. Iya. Karena kita punya proses yang sama begitu. Nah, Kita kalau- sama-sama berproses di jalan iya, HMI di gitu kan, HMI lurus, gitu. lurus. Dan itu maksudnya itu, dan jangan terlalu harus terpaku juga ya dalam tanda kutip. Kita udah jadi kader nih, teman-teman yang nonton udah ikut LK1 nih, udah jadi kader HMI. Tapi jangan menutup diri juga untuk belajar juga dengan ruang-ruang lain gitu. Karena apa? Ilmu tuh nggak terbatas terhadap satu titik gitu loh, satu tempat, tapi banyak aspek-aspek lain. Tapi tadi keyakinan itu harus tumbuh dengan nilai HMI. Jadi ketika kita belajar ke eksternal lain, kita datang ke tempat-tempat lain, kita tuh punya pendirian. Jadi nggak jadi kutu lompat, nggak gitu. Kayak misalnya saya nih di PTJK. Nah itu kan perguruan tinggi dan jaringan. Nah fungsi jaringan itu kan saya jalankan tuh. Saya berhubungan baik dengan pemimpin-pemimpin PMII misalnya. Saya berhubungan baik dengan teman-teman SAPMA misalnya. Nah itu menjadi daya tarik saya bahwasanya HMI itu tuh bukan orang yang kaku juga gitu. Oh. Dan HMI juga tuh Bisa orang-orang yang bisa semua berbaur, ngerangkul iya, semua ya. merangkul. Nah, jadi tetap jalankan dengan baik alhamdulillah selama saya berproses 4 tahun ini. Ada kegiatan teman-teman ekstra lain ya kita bantu, kita dorong, kita datang gitu. Begitupun sebaliknya, dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin HMI butuh perspektif yang lain untuk diskusi misalnya di warung-warung kopi misalnya, atau di kafe, kan sekarang kan kafe banget kan. Kafe. Karena skena. Gitu Skena. lah. Ya gitulah, diskusi-diskusi sambil diskusi skenanya mereka dengan perspektif apa background organisasinya mereka, ya nggak masalah. Tapi tadi yang penting prinsip dan keyakinan kita terhadap HMI itu tuh harus udah terpatri dulu dalam diri kita, baru kita keluar untuk belajar lagi di tempat lain, begitu nggak apa-apa. Selain materi pengetahuan ilmiah sama apa namanya tadi, jaringan atau soft dan skill. juga soft skilling kan, itu kalau kita belajar tentang ilmu aja lama-lama bosen juga ya. Kalau yang seru-serunya itu ada nggak sih? Wah, kalau di HMI itu seru banget teman-teman ya. Jadi saya tuh punya grup angkatan saya, misalnya angkatan 2019 yang di HMI. Isinya tuh ngawur aja. Tiba-tiba ayo kita main apa, mini soccer gitu. Oh, Ayo ada kita- juga berarti yang iya, mini soccer, mini futsalan soccer, gitu futsal, ada. asli mau apa? Ayo kita healingnya kemana? Nggak kadang-kadang nggak pakai pikir dulu ngomongnya. Langsung ya. Langsung kita kemana? Gitu. Ayo kita ke Dieng, wah jam 12 malam ke Dieng. Ternyata ya, diisi grupnya, ayo gas, ya udah gas juga akhirnya kan. Walaupun saya ujung-ujungnya saya tidur juga misalnya gitu lah misalnya. Nah hal seperti itu yang menjadi apa ya? Ada tumbuh rasa keluargaan itu pasti ada tumbuh juga rasa kebersamaan yang tinggi gitu. Jadinya kalau kita gabut, kalau kita pusing itu healing ataupun refresh stress kita tuh bisa ada timbul dari teman-teman HMI juga gitu. Jadi nggak selalu monoton kaku gitu organisasi Iya itu. kan. Kalau ilmu tiap hari kajian kan. Itu bisa meledak Wah. juga. Dikit soalnya ya Iya, kan yang benar. bakal peminatnya. Kita harus membarengi refreshing. Kenapa kuliah itu atau sekolah itu 5 sampai 6 hari? Iya. Karena harus ada Ada 1 atau refreshing-nya 2 juga. harinya yang buat mereka refreshing. Iya, benar. Seperti itu. Kayak misalnya ada satu lagi refreshing program kerja yang menurut saya bagus banget, program ke desa. Oh. Ya sumpah itu menurut saya refreshing, apalagi desa mitra kita kan alamnya bagus kan. Iya. Desa mitra ini kan alamnya Healing ya, bagus. healing. Ke desa. Heeh. Kayak kita jalan-jalan bareng gitu kan. Heeh. Apalagi sore-sore tuh kalau lagi sunset tuh lewat jalan itu Sunset. bagus banget itu. Iya. Jangan lupa sholat maghrib bang. Ya kan sunset. nanti mampir. Mampir dulu. Kayak saya maksudnya kayak Kadit Gifar itu kan sering tuh belum pergi desa begitu. Berarti memang selain yang kaku-kaku ada juga ya serunya di HMI. Banyak suaranya di HMI. Justru kadang-kadang dari kekakuan itu yang menimbulkan keseruan. Iya serius, kayak teman nih misalnya, kaku banget ih kayak gitu-gitu. Ah kayak orang slack Terus aja. ya, serius. Jadi bercanda juga. Jadi Iya. itu yang menimbulkan kekeluargaan tadi Mas Ezra enak. Jadi nggak ada yang kita takutkan untuk berproses tuh nggak ada. Gitu. Gitu ya. Tapi Mas Ezra sendiri tuh ngelihat HMI itu selama Mas Ezra jadi pengurusan gitu kayak gimana tuh? Asik ya? Kalau menurut aku sih asik-asik aja bang. Namanya kita berproses Iya. kan. Dalam artian itu yang dulunya aku tuh masih, ya aku memang inilah istilahnya suka ngomong lah, banyak bacot gitu kan. Tapi kalau di depan kamera, di depan orang itu langsung keringat dingin. Iya keringat dingin.
Jadi beraninya cuman di luar hal-hal kayak gitu yang kayak formal itu belum bisa ngatur tutur kata dulu kan, dulu tuh kayak bebas banget lah, apalagi orang Sumatera. Iya. Ceplos. Nggak ada filter tuh. Iya, nggak ada filter. Tapi mulai tertata gitu kan. Iya. Mungkin faktor lainnya selain kedewasaan juga dari HMI mengajarkan kita. Kedewasaan, Iya, betul banget. Iya. begitu. Penting banget ya sebenarnya itu HM itu ada ya sebenarnya. Sebenarnya itu memang sepenting itu sebenarnya. Iya. Emang boleh sepenting itu. Aduh, tapi memang unik sih ya. Maksudnya di diskusi senja kita ini ya, di podcast senja kita ini ya, banyak hal sih yang memang saya ingin sampaikan. Bahwasanya HM itu tuh bukan tempat kita untuk mencari sesuatu yang kita pragmatiskan, itu bukan. Tapi itu akan timbul sendiri dengan proses kita. Ya karena memang dalam diri saya pribadi ya, saya nggak ada kepikiran untuk jadi ketua lem tuh ngapain, saya bilang untuk mendapatkan amanah-amanah tinggi itu ngapain, nggak ada memang tujuan itu. Pengennya kuliah pulang, pas jadi maba nih kuliah pulang, ikut lomba menang gitu. Ternyata dikasih sama Allah rezeki bagus masuk HMI kan. Iya. Kuliah pulang, ikut lomba menang, ternyata ada amanah lagi gitu. Ternyata dipercaya untuk memimpin mahasiswa Fakultas Hukum. Nah itu kan jadi salah satu bentuk pengalaman yang tak terlupakan bagi saya. Dan itu sangat bagus, dan mungkin teman-teman yang lain juga yang nonton ini bisa juga bukan seperti saya, lebih daripada saya seperti itu. Tuh, setiap tahun pasti ada perkembangannya begitu kan ya. Iya. Seru sih. Emang HM itu seseru itu sih kalau kataku. Seru itu. Makrab apalagi pas makrab. Oh iya, apalagi pas makrab. Saya datang jam 11 malam, tapi makanan masih banyak. Nah, saya yang habisin. Kita nakos memanfaatkan dong. Makrab ya. Banyak sih kegiatan-kegiatan funnya itu. Makrab, jalan-jalan. Ya tapi ya karena mungkin keadaan-keadaan sekarang kan lagi baru kuliah ya. Iya. Mungkin agak-agak mungkin banyak hal mungkin kayak pendidikan ya. Tapi kalau libur semester tuh biasanya tuh banyak banget tuh kegiatan-kegiatan ini jalan-jalannya, healing gitu. Kalau sekarang tuh mungkin di weekendnya futsal, kayak kemarin kan ada futsal gitu Ya, kan. biasa ada futsal, ada minsok, kadang tuh kalau keseruan-keseruan itu diadain nama unit PSDK. Iya, ini PSDK si paling healing. Canda unit PSDK. Jangan senggol kami. Begitu. Enak sih. Jadi ya teman-teman kalau bicara tentang HM itu kompleks sih. Memang ini ya, mau nyari apa aja bisa di situ. Bisa. Setuju banget. Maksudnya tuh nggak ada yang teman-teman tuh kayak harus takutkan gitu. Kalaupun memang kita nggak bisa, kita kan punya relasi, punya teman-teman toh. Ya, kita tuh bisa sharing apa yang kita nggak bisa itu tuh. Apakah kita harus memberikan kepada orang lain ataupun kita harus kerja bareng sama orang lain. Nah itu hal-hal yang bersifat fundamental dalam hubungan sosial. Betul. Karena kan kita bilang juga kan manusia itu kan makhluk sosial ya. Nggak bisa kita bertumpu terhadap diri kita pribadi gitu. Tapi dengan adanya perspektif kita berorganisasi itu memunculkan bagaimana cara kita tuh saling memanage diri gitu. Manage diri kita pribadi dengan orang lain itu sangat-sangat bermanfaat banget untuk diri kita. Apalagi kita nanti berujung pada karir, dan karir itu salah satu kekuatan karir itu tuh teman-teman tuh harus punya pengetahuan terkait dengan manajemen, dan manajemen itu diajarin di organisasi, terutama di HMI gitu Mas Ezra. Mantap. Kalau untuk ada nggak sih Bang kayak pesan dan kesan untuk kader-kader muda kita ini angkatan 23 ya. Pesan dan pesan kan apalagi banyak kan yang daftar tuh, jangan sampai kita inilah Bang menyanyiakan udah daftar tapi nggak menggunakan kesempatan belajar dia. Iya benar. Gimana tuh Bang, ada nggak pesan dan kesan? Ada sih, satu nih buat teman-teman, ber-HMI-lah dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena HMI dimulai dengan yakin, dilakukan dengan usaha, dan terakhir adalah sampai terhadap tujuanmu. Yakin, usaha, sampai. Yakuza. Mantap. Yakuza. Begitu.
Oke, mungkin itu aja dari kita Bang ya. Iya, Sesi sore ini kita ya, nih, sampai di sesi sini. sore ini. Kita mau sholat maghrib lagi Sholat nih. maghrib. Bentar lagi udah mau gelap. Udah gelap juga ya? Iya. Mungkin kalau ada yang mau daftar atau mau bener banget tuh. bertanya-tanya atau seputar HMI gimana tentang apa aja yang dia lagi minati, ada nggak di HMI, mungkin bisa langsung cek Apa? di IG. IG-nya tuh apa tuh? IG-nya itu HMI Eva UI underscore. Oh, Iya. HMI atau UI ada underscore ya. Underscore-nya, dia pakai underscore, Oh, Bang. di bawah. Heeh. Iya. Atau kalau yang nggak main IG bisa buka tweetnya atau TikToknya. Oh, ada TikToknya. Ada dong. Coba dong, apa sih TikToknya? TikToknya HMI Eva UI. Ada underscore-nya nggak sih? Jar? Tahu lupa. Coba aja cari aja. Coba searching cari nanti aja ada. pokoknya. Ada pokoknya itu keren adminnya tuh, gaul banget. Gaul banget ya. Asli. Sama ada satu lagi ya, katanya mau dibuka pendaftaran buat latihan kader 1 kan dari HMI ya. Ya, Hmm. rencananya itu tanggal 31 nanti. Tanggal 31 nanti. Ah. Oke, berarti teman-teman stay tune terus untuk pantengin sosial media HMI, dan teman-teman yang berminat untuk mengikuti HMI ya silakan nanti join. Nanti ada tanggal 31 untuk pembukaan dan pendaftaran teman-teman untuk menjadi kader HMI. Jangan takut berproses, dan salam perjuangan, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa Indonesia. Yakin usaha sampai. Yakuza. Ya aku salah. Close the door. Betul. Salah. Apa dong? Hijau hitam. Di podcast hijau hitam. Di podcast hijau hitam. Oke. See you.